Tiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi saya on air lagi ini di tempat yang baru. Nanti saya tunjukkan tempat yang baru seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memprogram ulir atau thread turning dengan Siemens 808D. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini parameter kita menggunakan parameter cycle 99. Nanti di panel kita masuk ke menu turning, kemudian thread, dan menuju ke long thread. Nah, thread longitudinal. Nanti akan muncul halaman seperti ini kalau untuk masuk ke cycle 99. Tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu parameter di cycle 99 ini seperti apa. Yang pertama ada SPL. SPL ini adalah start awal arah Z. Jadi posisi arah Z sebelum menyayat. Jadi posisinya bisa di depan atau di belakang tergantung dengan putaran mesin dan jenis ulirnya, kanan atau kiri. Kemudian DM1, diameter ulir pada ujung awal. Jadi ujung awal diameter ulirnya, diameter mayor di sini kalau untuk ulir luar. Lalu untuk FPL akhir ulir arah Z. Jadi setelah menyayat itu berakhir di Z berapa. Nah, kemudian untuk DM2 di sini nilainya akan sama dengan DM1 apabila ulir yang dibuat itu adalah ulir yang lurus, tidak tirus. Kalau ulir tirus maka diameternya akan berubah antara DM1 dan DM2. Nah, selanjutnya di sini ada APP. APP adalah jarak awal sebelum pemakanan ulir atau offset sebelum pemakanan. Jadi dari start tadi ada jarak. Kemudian ROP adalah jarak pembebasan. Setelah Z akhir ada jarak pembebasan. Kemudian ada TDEP. TDEP adalah kedalaman pemakanan ulir. Di sini menggunakan rumus 0,65 kali pitch yang dikerjakan. Jadi kita mau mengerjakan ulir pitch berapa. Lalu untuk FAL adalah kelonggaran untuk finishing ulir. Nah, finishing ulir nanti ada kelonggarannya, kita berikan kelonggaran berapa. Kemudian IANG atau IENG ini adalah sudut arah pemakanan. Biasanya diisi 0 jika penyayatannya itu arah maju saja atau dua sisi potong menyayat. Atau diisi setengah dari sudut puncak ulir. Kalau kita menggunakan ulir metris kita isi 30. Berarti setengah dari 60. Kemudian PIT, pitch diisi jarak pitch ulirnya, pitchnya berapa. Nah, selanjutnya ada NSP. NSP di sini adalah posisi sudut start ulir. Jadi kalau di mesin bubut itu ada encoder. Ketika benda kerja berputar itu kan sudutnya akan berubah dari 0 menuju ke 360 derajat sampai seterusnya. Nah, ini posisi awal start ulirnya ditentukan di sudut berapa. Biasanya di sini diisi 0 saja. Lalu kemudian NRC adalah jumlah penyayatan untuk pemakanan roughing atau untuk pengasaran. Biasanya secara empiris untuk material non-ferro ada rumusan yang memudahkan. Ini secara empiris saya buat rumusnya, yaitu pitch-nya berapa dibagi 0,05 sampai dengan pitch-nya berapa dibagi 0,1. Misalnya pitch 2 untuk material non-ferro seperti non-ferro adalah tembaga, kuningan, kemudian non-metal seperti teflon, nilon. Nah, ini pitch-nya kita bagi 0,1 misalnya. Jadi kalau pitch-nya 2 bagi 0,1, maka jumlah pemakanannya adalah 20 kali untuk pengasarannya. Tetapi untuk material ferro, di sini kita ambil secara empiris berdasarkan pengalaman, itu pitch dibagi 0,02 atau sampai dengan pitch dibagi 0,05. Contohnya kalau untuk pitch 2 material ferro diambil pitch 2 dibagi 0,02, maka jumlah penyayatan untuk pengasaran adalah 100. Tapi di sini nanti bisa di-adjust sendiri. Misalnya kalau materialnya ferro tetapi MS mungkin bisa kita pakai 0,05. Tetapi kalau materialnya stainless atau material yang keras yang lainnya kita pakai yang 0,02. Lalu untuk NID adalah jumlah penyayatan finishing. Jadi setelah roughing nanti ada jumlah penyayatan finishingnya berapa kali, karena ketika proses terakhir itu biasanya masih ada penyayatan. Nah, ini biasanya diisi 10% dari roughingnya. Ini pengalaman.
Nah, kemudian di sini ada vari atau tipe penyayatan. Secara umum dibagi menjadi dua. Untuk ulir itu adalah internal dan eksternal. Posisinya dari internal atau eksternal. Nah, lalu di sini ada tambahan lagi. Metode penyayatannya adalah depth-nya itu konstan seperti ini, atau degresif. Degresif itu penyayatan awal besar, lalu mengecil sampai akhirnya paling kecil. Nah, di sini bisa kita pilih dengan menekan tanda select di sini. Ada 4 mode. Yang pertama eksternal penyayatan konstan, lalu internal penyayatan konstan, lalu yang eksternal penyayatan degresif seperti ini, lalu internal penyayatan degresif. Nah, nanti tinggal kita pilih mau metode yang mana. Kalau saya biasanya suka yang eksternal penyayatan yang degresif, baik eksternal atau internal. Nah, selanjutnya adalah 6 TH adalah jumlah kisar ulir. Jika ulir tunggal diisi 1, jika diisi ulirnya majemuk lebih dari 1, diisi jumlah kisarnya berapa. Lalu VRT adalah jarak pembebasan retract, jadi ketika mengulir pasti ada pembebasan keluar lalu menuju ke awal lagi. Lalu untuk PSYS ini nomor modifikasi, ini diabaikan saja karena ini digunakan untuk ulir-ulir khusus atau custom. Nah, sebelum kita mulai memprogram ulir, kita harus mengetahui dulu dimensinya. Ini saya contohkan di sini M20 x 2, ulir metris 20, pitch-nya 2. Nah, di sini diketahui diameter mayornya adalah 20. Lalu untuk pitch-nya adalah 2 mm. Lalu jumlah pemakanan adalah, nah di sini saya ambil yang 0,05. 2 dibagi 0,05 adalah 40 kali. Lalu tinggi ulir adalah 0,65 kali pitch-nya, 2 kali 0,65, nanti masuknya 1,3. Nah, lalu kita mulai membuat program. Ini kepala program, kembalikan tool mesin, pergantian tool, memutar RPM, yang video kemarin RPM-nya lupa ya, kena prank kalian. Nah, lalu positioning ke Z20, lalu positioning ke X40, lalu pendekatan sebelum penyayatan, lah baru masuk ke menu turning, thread, dan long thread. Jadi nanti masuk ke cycle 99 ini. Lalu pembebasan, spindle mati, menuju nol mesin, program berakhir. Sederhana sekali programnya. Nah, nanti kita masukkan di parameter di sini. Nah, di sini diameter ulirnya 20, kita isi di SPL dan DM1 dan DM2-nya 20. Startnya mulai dari depan 0, N-nya ke belakang, dari dimensi yang tadi ini menuju ke min 15. Nah, lalu untuk APP dan ROP kita beri jarak offset 1,1. Depth-nya adalah 1,3. Lalu untuk finishing lower-nya 0,01. Nah, kemudian sudut penyayatan saya pakai yang satu sisi penyayatan, saya berikan 30 derajat. Sudut start ulirnya 0. Untuk pemakanan kasar tadi kita hitung adalah 40. Lalu jumlah finishingnya adalah 4 kali. Pitch-nya adalah 2. Kemudian tipe pemakanan tadi kita pakai yang degresif eksternal 3300 103. Jumlah ulirnya adalah 1. Lalu retract-nya kita isi 0,5. Nah, ini adalah pemrograman di 808D. Nanti kita lanjutkan di simulasi. Nah, ini nanti saya akan tampilkan simulasi tetapi yang langsung di mesin. Nanti kita tampilkan. Oke, mari kita ke mesin. Oke teman-teman, ini kita berada di bengkel yang baru. Ini saya pakai masker ya. Nah, ini lokasi bengkel yang baru. Raketo ya. Nah, ini mesin kita yang baru. Nah, lalu ini mesin yang lama, Edumil. Nah, itu ada Mas Chandra itu lagi setting itu. Nah, terus ini layout yang sekarang. Nah, ini yang bagian dulu kamar ganti, sekarang udah jadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita sudah punya kompresor sendiri. Oke. Nah, dan ada juga gambar Pak Presiden di sana. Nah, oke, gitu teman-teman. Kita mulai dengan memprogram dulu di Siemens. Nah, ini kita nanti program di sini. Nah, ini programnya di sini. Oke. Oke, kita coba di mesin. Nah, di sini tool yang digunakan untuk threadnya
itu berada di nomor 6. Nomor 6 kita coba, kita ganti dulu toolnya. Kita masuk ke MDA. Nah, di sini kita ganti T6 D1. Oke. Kita coba. Oke, ini sudah trading toolnya di T6. Nah, kita mulai dengan bikin program. Nah, membuat program kita pencet di program manager. Nah, kita pilih new. Nah, ini kita coba beri nama test thread. Oke, input, lalu oke. Nah, mulai kita ketik dari G75. Lalu kita kasih nomor dulu, N10 G75 X0 Z0, kemudian G54 T6 D1. Kalau di PowerPoint tadi itu T1, kalau ini kita gunakan T6 sesuai dengan aktual di sini. Lalu RPM kita set 500, pendekatan G0 Z20, lalu ke X 40, lalu G1 X nya tadi 20, Z5. Tadi di sana lupa kita tambahkan feeding, kita kasih F2. Nah, lalu kita masuk ke di sini turning. Nah, lalu kita pilih yang thread. Nah, kita pilih yang thread long. Nah, ini kita sudah masuk ke menunya. Nah, tadi startnya kita mulai dari 0, lalu diameternya 20, lalu akhirnya adalah min 15, berakhir 20 juga untuk diameternya. Lalu run in pad-nya adalah 1, untuk offset masuk, offset keluarnya adalah 1 juga. Kedalamannya tadi 1,3. Lalu allowance finishingnya 0,01. Lalu angle-nya 30. Nah, ini kita mulai dari 0. Nah, ini kita pilih yang 40. Ini untuk roughing-nya. Lalu finishingnya 4 kali. Pitch-nya tadi 2. Nah, ini kita pilih nomor 30103. Udah. Number thread-nya 1. Kemudian ini 0,5. Nah, lalu kita oke. Nah, lalu kita pembebasan. G0 X40 Z20. Lalu M5 G75 X0 Y0 X0 Z0, maaf. Lalu M30. Nah, lalu kita simulasi. Ya, kalau simulasi kita harus taruh di auto dulu. Auto. Lalu simulasi. Oke, masih menunggu. Oke, ini bisa. Kita zoom minus dulu, kita posisikan. Nah, ini posisinya di sana. Kita dekatkan ke nolnya dulu. Nah, lalu kita zoom lagi. Oke, lalu kita jalankan. Kita tutup dulu ini. Kita jalankan. Nah, di sini ada alarm nomor 40 N40. Ini ada limit speednya Z terlalu besar. Nah, ini ada over travel. Di dalam program over travel kita edit dulu. Nah, pembebasan di sini Z-nya terlalu, pendekatan di sini Z-nya terlalu banyak. Kita kasih 10 saja. Nah, ini pun juga sama. Kita kasih 10 saja. Oke, lalu kita simulasi lagi. Kita coba. Di end.
Di sini Z-nya 10 T6. Ini toolnya belum disetting apa ya? Oh iya, ini toolnya belum disetting. Oke, kita ganti saja dengan yang nomor 2. Kita simulasikan dengan bukan pahat ulir. Nah, karena ini Z-nya belum disetting, karena ini offsetnya masih terlalu jauh ini, minus. Ini dulunya settingan bur. Nah, kita ganti pakai T2 saja untuk mensimulasikan. Oke, kita simulasikan. Nah, ini masuk kan? Nih. Dia akan turun nanti. Nah. Nah, ini bisa kita percepat. Nah, ini kalau ulir ya bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita material removal, panjangnya 20, diameternya 20. Oke, nah tapi kalau untuk ulir nggak kelihatan bentuk ulirnya, dia hanya seperti menyayat diameter, tetapi ini sudah betul. Nah, dia akan menyayat. Ini bisa kita lihat bloknya lah. Ini dia mengeksekusi ini. Oke, simulasi sudah selesai ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan mencoba. Ini sedang produksi soalnya. Nah, ini bikin kuningan.